Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proyek akhir kami untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Tapi sebelum itu, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman pernah kepikiran nggak sih, kira-kira ada nggak cara biar aktivitas yang kita lakukan itu, entah itu belajar, atau baca buku, atau yang lainnya, itu terasa seperti sedang menyelesaikan misi, yang dimana di akhir kita bisa dapat reward, dan juga kita bisa mendapatkan keseruan saat menjalankan aktivitas tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira itu adalah bayangan tentang apa yang akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu Quest.io, aplikasi produktivitas tergamifikasi untuk mendukung poin ke-8 SDG, Decent Work and Economic Growth. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tim kami terdiri atas yang pertama Sulaiman Fawaz Abdullah Karim dengan NIM 22493.813 TK 54120 yang memiliki job desk mengumpulkan aset resource untuk membuat dan mendesain user interface atau UI dari website Quest.io. Selain itu, saya juga membuat desain dan laporan akhir dan file PPT untuk presentasi yang tengah kita lakukan sekarang. Oke, selanjutnya, perkenalkan nama saya Benaya Emanuela dengan NIM 22494790 TK 54313. Di sini, saya memiliki job desk untuk membuat program di bagian back-end, untuk koneksi ke database, menyimpan dan mengolah data, serta memproses HTTP method. Selain itu, saya juga membuat program di bagian front-end untuk, tampilan loading page dan hero section. Oke, perkenalkan nama saya Dayan Tarapan, dengan NIM 22503261 TK 54976. Nah, saya memiliki job desk itu, membuat program di bagian front end atau tampilan di user gitu, untuk mengatur logic dan menampilkan section, view cache, add quest, dan edit quest. Nah, selain itu, saya juga membuat program untuk mengambil atau nama lainnya fetch data dari web API yang sudah dibuat oleh Benaya, yang untuk ditampilkan di front end dan mengolah input pengguna sesuai dengan skema atau model yang sudah ditentukan untuk dikirimkan dan disimpan di database. Selanjutnya, kita bakal ngebahas apa sih latar belakang kami untuk membuat aplikasi Quest.io. Nah, latar belakang kami ini uh, dilatar belakangi oleh permasalahan yang dimana masyarakat Indonesia itu memiliki kebiasaan suka menunda-nunda atau procrastinating dan juga mudah terdistraksi. Nah, mudah terdistraksinya ini oleh apa? Sebagian besar itu didistraksi oleh game dan juga medsos. Nah, lalu apa sih solusinya untuk permasalahan ini? Kira-kira teman-teman ada pikiran nggak? Jadi, solusi yang kami tawarkan itu adalah bagaimana kalau kita menggunakan distraksi yang tadi, yang berupa game itu, yang awalnya sebagai distraksi, kita gunakan untuk platform supaya masyarakat Indonesia ini dapat meningkatkan produktivitasnya. Nah, kenapa game? Karena masyarakat Indonesia ini kan suka bermain game, terutama anak muda. Nah, bagaimana caranya? Kita memanfaatkan minat mereka akan game ini untuk menjadi sebuah platform buat meningkatkan produktivitas. Nah, oleh karena itu, kami mempersembahkan Quest.io. Apa sih Quest.io itu? Quest.io merupakan aplikasi produktivitas dan kuncinya adalah digamifikasi. Nah, kelebihannya apa? Nah, Quest.io ini memiliki kelebihan yang dimana menggunakan sistem poin. Nah, poinnya ini dapat atau bisa didapatkan oleh user dengan cara menyelesaikan aktivitas yang telah user tentukan sebelumnya. Nah, poin ini bisa digunakan untuk membeli item atau purchasable yang ada di Quest.io dan juga nantinya
akan digunakan untuk menentukan rank sehingga Quest.io ini bersifat kompetitif. Nah, karena bersifat kompetitif, maka pengguna akan cenderung untuk termotivasi untuk mendapatkan poin yang sebanyak-banyaknya atau dengan kata lain, menyelesaikan aktivitas dengan sebanyak-banyaknya. Nah, lalu apa dengan user menyelesaikan aktivitas yang banyak, maka kita secara tidak langsung akan melatih kedisiplinan dari pengguna yang nantinya akan meningkatkan etos kerja dan harapannya akan meningkatkan kualitas SDM yang akan merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang dimana ini akan ikut menyukseskan poin ke-8 SDG yang bunyi decent work and economic growth. Nah, selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur yang ada di Quest.io. Fitur-fitur ini kami bagi menjadi dua, yaitu fitur utama dan juga fitur tambahan. Di fitur utama, kita mempunyai fitur-fitur dasar CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete, yang dimana kita gunakan untuk Create Quest, View Quest, Edit Quest, dan juga Delete Quest. Selanjutnya, untuk fungsi tambahan atau fitur-fitur tambahan, sempat saya singgung sebelumnya. Yang pertama ada Reward atau poin. Yang kedua ada Purchasable, yang dimana pengguna dapat menggunakan poin-poin yang telah didapatkan untuk membeli atau mendapatkan item yang ada di Quest.io. Dan juga yang terakhir ada Pomodoro Timer. Nah, Pomodoro Timer ini merupakan suatu metode yang dimana pengguna dapat dimungkinkan untuk fokus dalam suatu waktu tertentu, yang dimana diselingi dengan waktu istirahat yang singkat. Nah, hal ini dapat mencegah pengguna untuk mengalami yang namanya burnout dari aktivitas yang dilakukan. Nah, selanjutnya kami akan membahas flowchart dari aplikasi Quest.io. Saat aplikasi pertama kali dibuka, maka user akan ditampilkan atau dapat mengakses 4 fungsi utama, yaitu CRUD, yang dimana pengguna dapat meng-create quest, see quest, edit quest, dan juga delete quest. Nah, saat pengguna ingin meng-create quest, maka pengguna dapat memasukkan judul, deskripsi, dan juga deadline dari quest yang ingin dibuat. Lalu, untuk melihat quest, pengguna dapat melihat quest yang sudah ada melalui tabel yang ditampilkan. Selanjutnya, untuk edit quest, pengguna dimungkinkan untuk mengubah judul, deskripsi, deadline, hingga status dari quest itu sendiri. Apakah sudah terselesaikan atau belum? Yang terakhir, kita memiliki delete quest, yang dimana digunakan untuk menghapus quest yang telah ada sebelumnya. Nah, lalu, apa saja sih teknologi yang digunakan di dalam Quest.io? Nah, tech stack yang digunakan di Quest.io ini dibagi menjadi 3, yaitu API, front-end, dan juga back-end. Untuk API, kita menggunakan ASP.NET. Untuk front-end, kita menggunakan framework React berupa Next.js dan juga Tailwind CSS. Lalu yang terakhir, untuk back-end, kami menggunakan C#. Nah, selanjutnya, kita akan membahas implementasi apa aja sih yang kami gunakan di Quest.io. Yang pertama ada Component Based Modeling atau MCB, yang dimana ini dilakukan di bagian front-end. Nah, pada front-end, elemen-elemen UI yang telah didesain sebelumnya dipecah menjadi elemen-elemen sendiri yang nantinya akan menjadi komponen-komponen masing-masing. Yang kedua, ada Application Programming Interface atau API. Di Quest.io, kami menggunakan ASP.NET Web API seperti yang telah saya singgung sebelumnya. Selanjutnya untuk database, kami menggunakan MongoDB yang dimana bersifat NoSQL. Yang keempat, ada konsep refactoring yang dimana kode utama yang terdapat di file utama ini menjadi lebih singkat dan juga readability-nya meningkat karena kita telah menggunakan komponen-komponen yang telah kita implementasikan di front-end menggunakan component-based modeling. Dan yang terakhir, ada design pattern menggunakan Model View Controller atau MVC, menggunakan Next.js dan ASP.NET. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai user interface dari Quest.io itu sendiri. Nah, karena konsepnya yang digamifikasi, maka kita juga ingin membuat user interface-nya seperti video game. Nah, kami
menggunakan atau mengkombinasikan dua desain, yaitu retropixel seperti di game-game lawas seperti di Pokemon, Stardew, bukan Pokemon, terus ada Advance Wars dan lain-lainnya. Dan juga kami menggunakan desain isometrik. Nah, yang di mana desain isometrik ini, meskipun bentuknya 2 dimensi, namun kita dapat mendapatkan kesan yang 3 dimensi. Jadi kita menggabungkan konsep 3D dan juga 2D. Nah, secara keseluruhan, desain yang dimiliki Quest.io ini memberikan pengalaman yang menarik karena kita menggunakan desain yang pixel, yang dimana itu cukup memberikan kesan nostalgia, dan juga kita menggunakan desain yang isometrik, yang dimana itu desainnya tetap 2D, namun dapat memberikan kesan 3D. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk di bagian front end-nya. Nah, untuk front end ini bertugas untuk menampilkan UI Quest.io yang digamifikasi, di mana user dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang terdapat di UI tersebut. Nah, di sini kami mengaplikasikan yang pertama itu ada konsep komponen based modeling, di mana kami membuat suatu komponen yang dapat dipanggil di mana saja. Di sini dapat dilihat terdapat 3 folder yang berisi komponen-komponen seperti folder loading untuk menampilkan tampilan loading, ada folder map cover itu menampilkan komponen-komponen UI seperti background, peta, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada komponen quest menu, di mana itu berisi komponen-komponen pop-up, di mana user bisa berinteraksi untuk membuat quest, menghapus quest, dan sebagainya. Nah, dari komponen-komponen tersebut kemudian kami panggil di program utama. Seperti yang terlihat di gambar bawah sendiri, kami mengimport komponen-komponen yang sudah kami buat di program utama. Nah, untuk selanjutnya adalah kami mengaplikasikan konsep refactoring, di mana dalam satu file di program utama, awalnya kami tulis semua kode. Jadi di file utama tersebut terdiri dari banyak kode. Kemudian setelah itu kami refactoring menjadi kode yang lebih singkat, tetapi memiliki fungsionalitas yang sama. Kemudian kami wrap lagi di dalam komponen, kemudian kami memanggilnya lagi di program utama. Nah, refactoring ini berguna untuk meningkatkan readability dan maintenance di masa depan. Next. Nah, ini adalah tampilan kode sebelum refactoring dan sesudah refactoring. Nah, bisa dilihat di mana sebelum refactoring program utamanya ini terdiri dari beberapa banyak macam kode ya, bisa dilihat. Nah, kemudian setelah di refactoring, kami persingkat kodenya, kemudian kami bikin komponen dan kami import di program utama. Bisa dilihat tampilan kodenya semakin sedikit, semakin singkat, sehingga lebih mudah dibaca dan di-maintain untuk ke depannya. Nah, ini terdapat 5 komponen utama dalam front end-nya. Yang pertama itu ada komponen loading, di mana saat dari sisi front end ingin mengirimkan request data dari database, itu terjadi jeda waktu. Nah, kemudian di jeda waktu itu kami tampilkan komponen loading sehingga user tahu bahwa komponen ini data ini sedang dimuat, sehingga meningkatkan user experience. Dan selanjutnya ada komponen map, di mana komponen map ini berisi elemen-elemen UI ya, yang seperti contohnya ada elemen background peta, kemudian ada elemen bangunan seperti rumah, ada tower, patung, yang bisa di-hover atau user bisa berinteraksi dengan elemen tersebut. Nah, selanjutnya ada komponen profile, di mana komponen profile ini berisi data-data user seperti username, foto profil, kemudian ada jumlah poin yang dikumpulkan user setelah menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada komponen quest section dan quest menu, di mana
ketika user mengklik sebuah elemen UI, akan memunculkan komponen quest section dan quest menu ini berupa pop-up, sebuah pop-up, di mana dalam pop-up tersebut user dapat berinteraksi dengan misalnya membuat quest, melihat daftar quest yang sudah dibuat, mengedit quest, dan menghapus quest yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah untuk bagian backend-nya, di mana backend ini berisi logika operasi CRUD dan koneksi ke database. Di mana di sini di backend kami menerapkan konsep API, di mana di backend ini kami membuat API seperti create, post, update, delete, yang nanti akan di-fetch atau diambil endpoint-nya oleh front end. Dan di sini kami juga menerapkan konsep database untuk menyimpan semua quest atau data yang di-inputkan oleh user. Nah, di sini di backend terdapat 3 folder utama, yaitu ada models, berisi file-file setter-getter data dari database dan inisialisasi variabel-variabel yang digunakan. Kemudian ada folder controls yang berisi file untuk mengatur API endpoint dan menentukan path akses data dari database. Dan selanjutnya ada folder services, di mana berisi file-file yang memproses fungsi-fungsi HTTP method seperti get, post, put, delete untuk menjalankan perintah CRUD dari quest.io. Nah, bagaimana alur dalam pembuatan backend ini dari mungkin konfigurasi database sampai ke pembuatan API. Nah, yang pertama kita membuat connection string yang terdapat pada laman website MongoDB. Nah, setelah didapatkan connection string-nya, kemudian taruh connection string tersebut ke dalam file app setting.json. Setelah itu kita bisa atur konfigurasi koneksi ke database dan setup course. Nah, setup course ini tuh untuk istilahnya mengizinkan siapa saja yang bisa mengambil data dari database. Nah, kita setting koneksi ke database dan setup course-nya itu di file program.cs. Nah, setelah itu kita buat folder models, di mana folder models ini berisi file-file yang isinya itu inisialisasi variabel. Nah, variabel ini tuh yang nanti akan diproses di database. Nah, setelah kita inisialisasi variabel di folder models, selanjutnya kita buat fungsi-fungsi metode HTTP seperti create, post, update, delete. Nah, itu kita taruh di folder services. Nah, setelah kita buat fungsi tersebut, kita import fungsi tersebut dan kita taruh di folder controllers, di mana folder controllers ini nanti yang akan mengatur API endpoint. Nah, setelah membuat folder controllers, kemudian oke, mungkin next. Nah, tadi untuk proses backend-nya sudah selesai. Nah, ini bagaimana caranya dari front end-nya itu mendapatkan data dari database. Nah, yang pertama itu nanti alurnya adalah front end atau user nanti akan mengirimkan request, misalnya method get untuk mengambil data dari database. Nah, dari sisi front end itu akan menge-fetch dari alamat endpoint yang sudah kita deklarasikan di folder controllers di folder backend. Nah, setelah dari si front end-nya merequest, kemudian dari backend akan menerima request-an tersebut dan request-an tersebut di sisi backend akan ditampung di bagian models, di mana kami sudah mendeklarasikan di folder models ya. Nah, setelah request-nya ditampung, kemudian dari backend-nya akan membuka koneksi ke database. Nah, setelah membuka koneksi ke database,
dari backend-nya tersebut akan menjalankan fungsi HTTP method sesuai yang dikirimkan oleh front end. Nah, misalnya front end-nya mengirimkan request get, maka dijalankan metode HTTP get untuk mengambil data. Nah, setelah itu data diproses. Nah, jika berhasil, maka data tersebut akan ditampilkan ke front end atau istilahnya back end akan memberikan respon ke front end dan data akan ditampilkan di browser. Nah, untuk konsep terakhir yang kami gunakan adalah desain pattern, di mana kami menggunakan salah satu konsep desain pattern yaitu MVC atau bisa disebut model view controllers, di mana kami memisahkan folder untuk UI, tampilan UI, dan memisahkan folder untuk istilahnya logic atau pembuatan API CRUD dan koneksi ke database. Nah, sehingga dengan adanya desain pattern ini, eee, jadi kode lebih mudah di-maintain, di mana kami memisahkan folder UI atau front end-nya itu di folder faquest.io, dan untuk folder back end-nya di mana itu untuk kode logika, pembuatan API CRUD dan koneksi ke database itu ke dalam folder web API to do. Oke, yang terakhir kita bakal ngelakuin demo atau ya langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi tersebut gitu. Oke, langkah pertama kita harus ngebuka Visual Studio. Habis itu kita buka solution. Nama solution itu Web API to do. Kita buka solutionnya. Jadi ini adalah aplikasi API atau ASP.NET-nya yang menangani masalah lalu lintas ke database. Nah, ini langsung kita jalanin aja. Kita run without debugging. Setelah jalan dia akan muncul seperti ini, terus itu biarin aja, tidak apa-apa. Habis itu kita buka file yang ini, yang FE strip quest.io. Ini kita buka di Visual Studio Code aja. Nah, kalau kalian baru pertama kali ngeklon dari GitHub kami itu, pertama kalian harus npm i aja. npm i habis itu enter. Nah, ini dia nginstal node package atau node modules untuk menjalankan aplikasi ini. Habis itu untuk jalanin lagi kita ketik npm run dev. Nah, dia dengan otomatis akan berjalan di localhost dengan port 3000. Kita kontrol klik aja di sini. Nanti bakal kebuka. Nah, ini loading screen-nya yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jadi ini adalah tampilan dari main menunya seperti itu. Jadi ini ada 3 menu. Yang ini adalah menu reward, yang ini akan dilakukan pengembangan lebih lanjut seperti itu. Nah, ini player, pokoknya semuanya yang belum kita kembangkan atau bakal dikembangkan lebih lanjut tuh bakal ada alert feature is not available yet. Nah, fitur yang bekerja ini klik here to add your quest. Ini klik di sini, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke tampilan questnya. Misal kita mau ngebuat suatu quest, misal questnya kita belajar isyarat sistem. Misal deskripsinya kita belajar Laplace transform. Lalu deadline-nya kita set di tanggal 25. Nah, kita pencet submit. Semua yang ada di form ini bakal langsung terupdate ke database. Data has been successfully submitted. Nah, ini langsung udah ada di sini. Misal kita mau melakukan update atau mengedit deskripsinya. Ternyata, Laplace transform ternyata udah selesai kita pelajari. Kita mau belajar teori pencuplikan. Nah, kita deadline-nya sama tanggal 25. Lalu kita submit.
Data has been successfully updated. Nah, ini langsung ke update. Nah, misal kita sudah selesai mengerjakan quest ini, kita tinggal pencet aja kotak ini. Are you sure want to finish this task, King? Oke. Nah, dia otomatis terupdate dan kita sudah selesai menjalankan tugas atau quest ini. Misal untuk tidak memenuhi tabel ini, kita mau hapus quest ini. Kita tinggal pencet tombol ini. Kita pencet. Dia bakal, are you sure want to delete this test? Kita pencet OK. Dia otomatis terdelete. Mungkin kalian juga bisa mengikuti file readme yang bakal kita lampirkan juga seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.